Halo nakama, bersama saya di channel Anime Keren. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pertarungan boneka Yoriichi Zero Ziki. Dan tentunya ini masih di arc Desa Penampa Pedang. Di video saya sebelumnya, sekilas disinggung Mochiro Tokito yang sedang bertarung dengan boneka Yoriichi Zero Ziki. Nah, bagaimana kelanjutannya? Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah bagusnya jika nakama menekan tombol subscribe bagi yang belum tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar nakama menjadi orang yang pertama mendapatkan notif terkait video terbaru dari saya. Oh iya, jangan lupa juga like, share, dan komen ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Check it out. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa Mochiro Tokito sedang adu mekanik dengan boneka Yoriichi Zero Ziki. Ini dia lakukan semata-mata untuk mengasah kemampuan berpedangnya. Karena belajar dari dua pilar yang telah bertarung dengan iblis bulan atas tersebut sangat-sangat sulit dikalahkan. Ya, mau tidak mau, para pilar harus berlatih dan terus berlatih. Dalam pertarungan tersebut, Mochiro Tokito terlihat sulit mengimbangi kecepatan berpedang boneka tersebut. Kekuatan boneka itu sangat-sangat hebat, namun sedikit demi sedikit Mochiro Tokito mulai mampu mengimbangi serangan boneka itu. Tanjiro terlihat kagum melihat kemampuan Mochiro Tokito, dan Tanjiro berkata, "Orang itu benar-benar menakjubkan. Umurnya sama sepertiku, tapi dia sangat berbakat." Dari perkataan Tanjiro, jelas bahwa Mochiro Tokito adalah benar-benar pilar termuda dari pilar lainnya. Dilanjut dari perkataan burung gagak milik Mochiro Tokito, ia mengatakan bahwa Mochiro Tokito adalah keturunan dari pengguna pernapasan matahari, yakni Yoriichi, yang juga berarti keturunan dari Kokushibo, iblis bulan atas pertama. Jadi, wajar sih di usia mudanya Mochiro Tokito memiliki kekuatan yang sebanding dengan pilar. Dan itulah alasannya dia diangkat menjadi seorang pilar. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Mochiro Tokito tahu bahwa dirinya keturunan dari Yoriichi dan Kokushibo? Bagi nakama yang tahu, tolong jawab di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Singkat cerita, Mochiro Tokito berhasil mengalahkan boneka Yoriichi Zero Ziki dan berhasil mematahkan satu dari 6 tangan milik boneka tersebut. Setelah Mochiro Tokito mengalahkannya, dia pun langsung pergi meninggalkan boneka tersebut. Melihat boneka itu terbaring dan tak bergerak, membuat Katetsu dan Tanjiro berlari mengarah ke boneka itu. Dari pertarungan itu, boneka Yoriichi Zero Ziki terlihat rusak di bagian mukanya. Tapi itu tidak membuat boneka tersebut rusak total. Nyatanya, boneka tersebut bangkit dan kembali bisa bergerak lagi. Di saat itu juga, boneka tersebut memasang kuda-kuda dengan 5 pedang yang siap menyerang. Lalu, Tanjiro terlihat senang, namun dia tidak tahu bahwa boneka itu akan menyerang dirinya. Boneka itu pun langsung menyerang Tanjiro. Untung Tanjiro berhasil menghindar. Nah, di sini Tanjiro dilatih oleh Katetsu. Katetsu sempat berkata kepada Tanjiro, "Kau bergerak berdasarkan kebiasaan. Kau tidak mengambil keputusan setelah melihat pergerakan musuhmu. Karena itulah kau selalu terkena serangan. Intinya, fondasi kekuatanmu lemah. Aku yakin kau selalu diambang kematian selama ini." Nah, apa yang dikatakan Katetsu memang benar, di mana Tanjiro selalu diambang kematian saat berhadapan dengan iblis yang tergolong 12 Kizuki. Katetsu melakukan setting terhadap boneka Yoriichi Zero Ziki. Setelah menyetingnya, boneka tersebut langsung menyerang Tanjiro yang membuat Tanjiro terlempar sangat jauh. Tanjiro harus berlatih keras demi bisa mengalahkan boneka Yoriichi Zero Ziki. Hari-hari pun berlalu, Tanjiro terus berlatih tanpa minum air, tanpa makan, dan tanpa tidur. Ini benar-benar latihan yang sangat mengerikan. Tanjiro pun mulai menyerang boneka tersebut, namun serangan tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Pertarungan pun dihentikan sementara. Tanjiro diizinkan makan karena berhasil mengenai boneka Yoriichi Zero Ziki. Perjanjian yang berlaku selama latihan adalah Tanjiro bisa makan, minum, dan tidur ketika dia berhasil melancarkan serangannya terhadap boneka Yoriichi Zero Ziki.
Latihan pun dilanjutkan. Tanjiro kembali menyerang boneka Yoriichi Zeroziki, tapi serangan boneka tersebut lebih badas dari serangan Tanjiro. Dari serangan tersebut, Tanjiro terlihat kesulitan menahan serangan boneka tersebut. Tanjiro coba menghindari serangan tersebut dan langsung menyerang bagian leher boneka itu. Boneka tersebut mencoba menghindar, tapi tetap saja serangan Tanjiro mengenai lehernya. Dari serangan tersebut, pedang yang digunakan Tanjiro pun patah. Kepala boneka Yoriichi Zeroziki pun hancur. Kehancuran boneka Yoriichi membuat Tanjiro dan Katatsu kaget. Ternyata di dalam boneka tersebut ada sebuah pedang. Nah, pedang tersebut sudah pasti pedang yang dibuat pada era Sengoku, yang berarti itu adalah pedang milik Yoriichi, sang legenda. Lalu, Kotetsu memerintahkan Tanjiro untuk mengambil pedang tersebut. Karena Kotetsu tahu alasan Tanjiro datang ke desa penambah pedang. Lalu, Tanjiro pun menarik pedang itu dan ternyata pedang berkarat yang tidak mungkin dapat digunakan. Tiba-tiba, muncul Hage Nezuka untuk mengambil paksa pedang tersebut. Alasannya adalah karena dia mau memperbaiki pedang tersebut. Akan tetapi, Tanjiro dan Kotetsu tidak mengetahui alasan tersebut, sehingga mereka berdua tidak mau memberikan pedang itu. Mereka bertiga pun mulai memperebutkan pedang tersebut, yang pada akhirnya Hage Nezuka yang mendapatkan pedang itu. Di saat yang bersamaan, muncul Kanamori menggelitik Hage Nezuka yang membuat dirinya pingsan. Kemudian, Kanamori menjelaskan alasan Hage Nezuka mengambil paksa pedang tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kanamori, Tanjiro dan Katetsu pun merelakan pedang tersebut dibawa oleh Hage Nezuka. Di akhir video ini, saya ingin menjawab keraguan dari video saya sebelumnya. Yakin dan percaya, pedang inilah yang dimaksud oleh Kanroji, barang rahasia yang dapat membuat Tanjiro menjadi kuat. Dan kebetulan sekali, Tanjiro yang mendapatkannya. Memang Tanjiro ditakdirkan untuk menggunakan pedang milik Yoriichi. Nah, itulah penjelasan terkait pertarungan boneka Yoriichi Zeroziki yang pada akhirnya memunculkan pedang milik Yoriichi. Terima kasih telah nonton di video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan juga loncengnya. And see you next time.